insya Allah are going to live for good. Itu siapa aja selain ini ya Mas Adlan ya. Siapa lagi? Hana, Bu Hana, Mbak Olive. Siapa lagi? Oh, Bang Firman. Oh, oke. Baik kalau begitu Bang Firman mohon untuk ke situ. Kemudian ibu-ibunya di sebelah sini kita minta untuk menyampaikan pesan-kesan tentang ISB dan kedepannya harapannya seperti apa untuk kemajuan kita bersama. Baik, Bang Firman silahkan. Kemudian Mbak Oli, Mbak Hana, sama satu lagi tadi siapa? Ada lagi, cuma dua ya, yang ibu, yang dari ibu-ibunya. Silahkan. Di sini aja kalau malu di sini. Suami istri. Oh suaminya aja diwakili gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Sama aja gitu ya. Baik teman-teman. Jadi teman-teman kita ini akan pulang ke Indonesia. They are living for Indonesia for good because they have already accomplished their study here well. Dan sekarang saatnya kita memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kita ini untuk menyampaikan pesan dan kesan terhadap kehidupan mereka selama di sini, termasuk cerita-cerita mereka selama di ISB, harapan mereka ke depannya seperti apa, dan apapun yang mau disampaikan. Tidak hanya tentang ISB, mungkin jika tentang studi yang penting banget untuk diketahui oleh teman-teman sekalian, about what to do, dan itu akan sangat baik sekali. Pokoknya bebas saja. Kami awali mungkin dari Pak Firman dulu ya, karena tadi sepasang suami istri katanya gitu. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini Firman mau mengucapkan hatur nuhun, terima kasih atas kesempatannya dari ISB dan selama ini tinggal di Brisbane dari 2023 ya sampai 2025. Saya di sini master jadi 2 tahun. Datang sama istri sama anak, satu anak laki-laki satu. Alhamdulillah menyenangkan sekali hidup di Brisbane ini, di Australia ini. Kalau kata teman saya mah tinggal di Australia ini kayak mimpi yang indah gitu. Balik ke Indonesia tuh kayak bangun dari mimpi itu, ya dunia nyata lagi, macet lagi gitu. Aduh, apalagi saya yang tinggal di Jakarta, macet-macetan lagi gitu ya. Ya tapi yang namanya hidup harus tetap berjalan. Alhamdulillah secara pribadi ini tinggal di sini karena saya punya anak ya laki-laki juga. Lumayan lah ada kursus bahasa Inggris gratis, jadi nggak perlu IF lagi. anak udah lancar bahasa Inggris gitu. Terus banyak lah pelajaran hidup di sini yang saya mungkin tidak akan didapatkan di Indonesia dari sisi pribadi, keluarga maupun secara keislaman juga. Terutama di luar negeri itu kan Islam minoritas ya terutama di sini ya. Tapi saya melihat berbagai banyak dimensi Islam gitu, bukan hanya dari warga Indonesia tapi dari warga negara lain gitu, dari cara mereka beribadah, cara mereka meyakini Al-Quran dan sebagainya. Kebetulan juga saya sama istri sering keliling ke masjid-masjid di Brisbane ini, nggak hanya situ-situ aja, tapi kadang di Holland Park, kadang di Beranda, di mana kami keliling gitu dan sering ngobrol sama orang-orang dari non Indonesia yang unik-unik sekali lah, bukan unik dalam berarti gimana ya, berbeda lah pandangannya, tapi justru makin menguatkan gitu dari sisi keislaman saya gitu. Dan alhamdulillah di sini juga yang berkesan juga selama puasa gitu. Orang-orang di sini ya alhamdulillah sangat taat dan
bentuk ibadahnya pun macam-macam gitu, dan alhamdulillah kita bisa melewati semua ini, saya dan istri. Ya itu aja sih paling, dan untuk teman-teman saya yang masih studi ya selamat menjalani studi. Semoga lancar sampai nanti selesai studi, dan begitu aja sih. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firman mungkin bisa sampaikan pulang ke Indonesia kerja di mana, ini nanti atau bisa relasi atau gimana gitu. Oh ya, saya balik nanti ke Jakarta. Kebetulan saya dinas di Telkom di Jakarta di pusat gitu. Apa tadi? Oh iya, relasi gitu. Nanti kalau mau hubungi gimana gitu. Oh, relasi. Nomor HP gitu atau apa? Oke, kalau di Telkom di bagian apanya Mas? Saya di bagian cyber security. Kebetulan kuliah juga cyber security gitu. Di Telkom di pusat di Jakarta, kalau yang tahu mungkin di Gatot Subroto di daerah situ ya. Kalau istrinya? Oh, istri sama juga Sama di Telkom. di Telkom juga. Pokoknya cari Mas Firman fiber ya, fiber security. Cyber security ya. Iya. Istri juga di Telkom kebetulan sama. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Firman dan istrinya yang alhamdulillah keduanya telah berhasil menyelesaikan studinya ya di UQ ya Mas. Ya, yuk. Dua-duanya di UQ. Oh, saya doang. Saya yang studi. Oh nice. Istri ngikut ya. Oh gitu. Oke, thank you. Baik, kita beralih ke sebelah sini dulu ya. Mas Adnan mungkin yang terakhir ya Mas ya. Oh, bapaknya juga. Ini juga. Oh nice, di sini dulu kalau begitu. Silakan. Oh gitu. Oh, Mbak Olive. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kawan-kawan di ISP. Ya, saya sebetulnya belum selesai resmi, jadi baru submit tesis baru hari Jumat kemarin. Jadi terima kasih. Jadi masih ada proses examination. Jadi kalau di Griffith belum ada, nggak ada FIFA, jadi nggak ada thesis defense. Jadi tesisnya akan di examination melalui proses examination oleh profesor-profesor, tapi secara online. Ya, jadi saya sudah dari tahun 2022 di Brisbane. Selama ini banyak mendapat pertolongan dari teman-teman ISP juga, sempat dapat kesempatan juga untuk menjadi pengurus, jadi komite ISP di tahun lalu. Sudah banyak bantuan yang saya terima dari teman-teman ISP, dari persahabatan, dari jejaring juga banyak terbantu selama ini. Jadi saya sangat berterima kasih. Dan mungkin pesan saya, ISP ini dirawat aja ke depannya gitu, jangan sampai terbengkalai atau terlepas gitu ya. Jadi untuk yang baru-baru di Brisbane, kalau bisa dirawat gitu ISP-nya, terus dijalankan. Mungkin segitu aja mungkin. Saya juga masih akan ada di Brisbane sampai at least paling sampai beberapa tahun lagi mungkin. Oh, berencana bekerja di sini. Iya. Amin. Tapi besok hari Selasa mau kembali dulu ke Jakarta 2 minggu, mau ini break dulu. Refreshing. Iya, refreshing. Pusing banget ini tesis selama ini. Asalnya di Brisbane sampai Prabowo turun. Iya. Berarti ini ya Mas ya, hashtag kabur dulu aja gitu ya. Oh, oke. Terima kasih. Baik, amin. Kita doakan. Belum udah dapat kerjaan atau belum? Akan mencari. Saya di Griffith jadi teaching fellow, tapi itu bukan full time sih, masih part time. Jadi sekarang sedang akan proses mencari full time Iya. job gitu ya di Brisbane gitu ya. Kita doakan bersama-sama. Amin. Semoga segera rezekinya
mampir gitu ya ke masnya ya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke ibu-ibunya yang di sini. Silahkan kita awali dengan Mbak Hana dulu kali ya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana, mengambil master degree di tahun lalu ya, Februari 2024. Sekarang akan lulus di Juli. Apa aja ya? Oh, kesan-kesannya dengan ISB ini saya ketemu banyak orang ya. Jadi sebelumnya saya nggak kenal, ternyata kenal melalui ISB ini. Karena dari tahun lalu ikut, kemudian tahun ini juga ikut. Mungkin pesan untuk ISB tetap dijaga kepemakamannya, acara-acara selalu ada, karena menurut saya sendiri dengan ISB ini kadang saya jadi nggak kangen rumah. Karena gitu. kan ya terutama pada saat bulan puasa ya, terutama banyak tarawih bersama, tarawih keliling, kemudian acara-acara lain. Saja mas. Mbak Hana, apakah berencana untuk tinggal di sini juga mencari pekerjaan atau you are going back directly gitu ke Indonesia? Ada yang nunggu atau ada yang menunggu ya gitu? Balik mas. Balik ya, karena keluarga menunggu gitu ya. Iya. Oh, gitu. Tadinya di sini studinya jurusan apa, Mbak? Saya ngambil jurusan keselamatan kerja, occupational health and safety. Oh nice. When you go back to Indonesia, udah punya pekerjaan atau you are going to apply for some jobs? Apply sih mas. Jadi Apply dulu ya? iya, kemarin resign. Oh, oke. Iya, jadi sekarang pengangguran. Baik, sekali lagi kita doakan semoga Mbak Hana segera mendapatkan pekerjaan yang diimpikan when she goes back to Indonesia, Jakarta ya. Saya sih Semarang sih mas. Semarang ya. Oh gitu. Tapi mau tinggal di Jakarta atau enggak? Cari kerja gitu ya. Cari kerja di mana aja yang penting yang terbaik gitu ya Mbak Hana. Ya amin. Amin. Baik, sekarang kita memberikan kesempatan kepada Mbak Olive. Mbak Olive ini dulunya ini ya apa treasurer ISB ya? Bukan. Apa? Hah? Sekjen. Sekjen ya, bos Itu besar dong ya. sekretarisnya Mas Adnan. Sekretarisnya Mas Adlan. Oke baik, kita persilahkan kepada Mbak Olive. Baik, makasih Mas Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Oliva. Jadi alhamdulillah apa ya? Sebenarnya nggak nyangka sih disuruh ngomong kayak gini. Nggak expect ya. Oke, ya jadi alhamdulillah sama seperti Mas Rizky, saya juga baru submit sebenarnya, belum sampai selesai. Jadi belum officially accomplished atau completed belum ya, tapi alhamdulillah itu udah big step banget, kita udah bisa menyelesaikan thesis dan submit. Jadi sekarang prosesnya memang sedang menunggu review gitu ya. Dan saya berencana untuk kembali memang rektor Food. Di sini saya sejak tahun 2022 Januari, kebetulan saya mulai start studi itu di 2021 bulan Juli. Sebelumnya sudah postpone 1 tahun, terkendala COVID, postpone dan akhirnya mulai remotely dari Indonesia. Terus begitu border buka di Januari 2022 kita kesini. Jadi pengalamannya kurang lebih kayak Mas Adlan juga gitu. Saya award di LPDP, terus di sini karena mungkin ada yang kita masih baru kenal gitu ya. Saya di sini ngambil PhD-nya di School of Psychology tentang parenting gitu. Di Indonesia saya dinasnya di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di bagian pemberdayaan keluarga. Ini sebelum ditanya-tanya sama Mas Dodi nih, nanti soalnya udah jadi saya jelasin dulu semuanya. Dan di Indonesia saya bertugas bernomisili di Sumatera Utara, di Medan. Jadi kalau nanti ke Medan, silahkan kontak-kontak sesama alumni atau ya kalau udah kembali ya udah jadi alumni ISB. Oke, nah terkait dengan ISB sendiri, alhamdulillah, jadi semenjak tahun 2022 saya pertama sekali ke sini, saya emang mencari gitu Mas Dodi, karena kebetulan saya kesini tuh sendiri duluan, jadi suami saya itu dan anak-anak nyusul 7 bulan kemudian. Jadi
ibu-ibu gitu ya sendiri ke sini kan, aduh gimana nih Australia gitu ya. Saya pesannya aja teman kantor, Olive jangan buka jilbab ya kalau di sana gitu loh gitu kan. Nah jadi kan kita ketika sampai di sini kebetulan saya juga belum punya pengalaman kayak sekolah ke luar negeri. Mungkin beberapa teman ada yang masternya mungkin sudah di luar negeri ya. Nah kalau saya baru yang sekali ini saya S3-nya ke luar negeri. Jadi seperti apa sih gambaran di sana gitu. Jadi memang mencari seperti rumah kita lah kayak anak tadi gitu ya, supaya kita ngerasa tetap di akarnya, tetap di rootnya. Nah alhamdulillah saya punya best friend juga, Tias, teman satu saya yang dekat juga gitu ya. Jadi waktu pertama nanya sama Tias gitu, Yas di sini organisasi Islamnya apa? Nah itu terus kita ISB list gitu, dan Tias juga aktif banget, masya Allah sampai sekarang juga aktif banget ya Tias di ISB, dan saya bergabung di situ dari tahun 2022, 2023 sampai 2024. Kalau tahun ini wassalam ya gitu, soalnya sudah final year jadi sudah nggak terlalu aktif lagi. Nah sama seperti Hana, jadi saya sangat senang gabung ISB karena nggak gitu lonely mas, jadi ngurangin homesick banget. Apalagi ketika bulan Ramadan gitu ya, biasanya kita kayak buka puasa bersama gitu ya, terus kita misalnya kumpul sama keluarga gitu ya, ISB itu ada gitu. Apalagi tarlingnya itu juga seru banget, di situ saya jadi juga kenal dengan bukan hanya student-student tapi juga dengan PR yang alhamdulillah sampai sekarang tuh jadi teman dekat. Termasuk juga di ISB ini beberapa tuh jadi family friend gitu, anak-anak kita jadi teman main, teman dekat gitu. Jadi semoga itu bagian kita ikhtiar untuk tetap menjaga juga ya keislaman kita walaupun kita di negara yang minoritas gitu sih. Ya untuk di Australia sendiri saya nggak tahu di negara bagian lain, tapi di Queensland sendiri itu di Brisbane khususnya menurut saya sih cukup ramah sih. Maksudnya kita cukup mudah alhamdulillah gitu ya untuk tetap practicing our deen gitu ya, untuk practicing Islam itu alhamdulillah kita masih gampang dapat yang halal butcher, halal makanan. Jadi kayak nggak ada alasan gitu loh untuk nggak berusaha sebaik mungkin practicing our deen di Brisbane. Mungkin itu aja sih Mas Dodi, saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan-kesalahan baik dari saya, suami saya gitu ya. Mohon izin juga, kita insya Allah minggu depan banget juga udah pulang. Ya Allah, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedih ya gitu. Sedih minggu depan udah mau pulang gitu ya. Yang kita doakan juga Mbak Olive sekeluarga itu hidupnya berkah. Jadi ya udah berkontribusi banyak kepada ISB selama ini. Dan semoga sukses selalu. Amin. Amin. Nah, now we go back to our penceramah yang luar biasa sekali hari ini, Mas Adlan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami juga sama kayak Mas Ihsan dan Mbak Olive sudah submit tapi masih menunggu examiner. Kalau yang lain mungkin kembali ke Jakarta, insya Allah kami kembali ke Jogja. Kalian aja liburan ke tempat kami. Jadi ya Jogja kan everyday is Sunday in Jogja gitu. Jadi tiap hari libur. Jadi ya nggak seberapa hektik. Terus kesan bersama ISB yang masih single sudah terbukti ISB sudah menelurkan beberapa pasangan. Jadi manfaatkanlah, ya kan? Manfaatkanlah. Siapa orangnya cari sendiri, ya kan? Lalu di ISB ini saya percaya bahwa orang baik itu akan berkumpul dengan orang baik gitu ya. Nah, tapi syaratnya adalah kita berani membuka pertanyaan gitu, berkenalan gitu. Jadi ini cerita betulan nih. Beberapa minggu yang lalu kami mengundang beberapa anggota ISB. Ternyata ada yang dulunya teman satu kantor ya Mbak Sinta ya. Jadi ketemunya di ISB. Itu masih nggak seberapa mind blowing lah. Saya ketemu orang di ISB ngobrol, ternyata saudara. Kitunya di sini loh, ternyata saudara gitu kan. Terus ada lagi yang yaitu yang bertemu jodohnya di sini gitu. Mungkin termasuk ada yang ya ditunggu undangannya gitu kan. Jadi kami merasakan post covid awal-awal covid bahwa kami pernah mengadakan acara kayak gini berdua, saya sama Mas Ikhlas, masak dari jam 1 malam
sampai jam 10 acara saya masih sehat, masih kerasa tepar karena masak cuma berdua. Terus kami merasakan juga kebanjiran. Nah itu Mas Lukman itu juga alumni banjir itu ya, alumni banjiran ya kan. Jadi menyenangkan lah di ISB ini banyak saudara, banyak teman. Lalu yang pada saat kepengurusan kami itu, ini yang saya ceritakan berkali-kali ya, sampai sekarang saya tetap merinding. Jadi ada orang Indonesia yang kami nggak kenal meninggal, sakit habis gitu meninggal, karena di sini harus pemakaman itu mahal biayanya, maka kami buka GoFundMe. Saya ingat itu saya buka jam 4 sore, saya buka, targetnya 8.000. Saya pikir ini palingan berapa hari kan 8.000, kalau satu orang ngisinya 10 lama kan. Ternyata habis Isya saya buka GoFundMe-nya udah lebih, sampai saya harus tutup segera karena kalau nggak nanti kan uangnya bertambah terus. Udah saya tutup, saya umumkan udah tutup, masih tetap terus sampai akhirnya tembus 10.000. Akhirnya uangnya diserahkan ke ahli waris, terus sebagian menurut ahli waris diserahkan ke Masjid Kurabi. Jadi di sini orang komunitas Indonesianya sangat guyup, walaupun orangnya nggak pernah ngumpul, orangnya nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu orangnya yang mana, asal dari mana, tapi kita tahu itu saudara kita Muslim butuh bantuan, cuma lewat GoFundMe gitu aja, medsos, hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 jam kumpul. Jadi sangat guyup sekali. Lalu kami juga ingat pada saat banjir, ya Mas Lukman ya, tiap hari makan enak ya Mas Lukman ya, ya kan, karena rantangan dari para donatur itu, baju, kopi, gula, snack segala macam itu, malah banjirnya malah jadi perbaikan gizi. Jadi sangat berkesan sekali ISB di kehidupan kami. Saya kira itu. Kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adlan atas kesan-kesannya yang luar biasa sekali, dan thank you so much for your dedication as the former president of ISB. Kita doakan semuanya ini nanti tumbuh berkembang terus menjadi orang yang luar biasa dan berguna bagi nusa bangsa Indonesia ketika mereka kembali ke Indonesia. Dan yang mau bertahan di sini juga kita doakan juga semoga segera mendapatkan pekerjaan, dan karena dimanapun kita berada kita juga akan tetap bisa berkontribusi untuk negara kita dengan caranya masing-masing. Baik.